saya Aditya Dwi Hartanto. Saya salah satu awardee New Zealand Scholarship yang akan melanjutkan studi S2 di University of Auckland. Ya, saya kebetulan bekerja di salah satu kementerian di Indonesia, yaitu di Badan SAR Nasional, National Search and Rescue Agency. Background saya kenapa saya mengambil University of Auckland, karena mereka memiliki program studi Disaster Management, Master of Disaster Management, yang mana berhubungan erat dengan pekerjaan saya selaku rescuer di Badan SAR Nasional. Ya, jadi tahapan pertama yaitu kita mengikuti eligibility test. Apakah kita eligible untuk mengambil beasiswa ini? Kemudian setelah itu kita masuk ke form online untuk apply scholarship-nya. Setelah itu, jika kita dinyatakan lulus administrasi, akan lanjut ke psikotes. Semacam psikotes, nanti setelah itu psikotesnya itu online kebetulan. Dan setelah kita dinyatakan lulus psikotes, akan ada interview. Interview oleh pihak Scope Global, selaku pihak yang ditunjuk oleh Kedutaan New Zealand, dan dari Kedutaan New Zealand sendiri. Kemudian setelah kita dinyatakan lulus interview, kita akan lanjut ke tes IELTS. Setelah tes IELTS kita dinyatakan lulus dengan requirement yaitu total IELTS itu harus 6.5. Setelah itu baru kita mulai melamar di kampus yang sudah menjadi pilihan kita saat aplikasi online. Jadi menyertakan berkas-berkas bahwa nanti kita sudah diterima oleh kampus tersebut, baru kita apply berkas-berkas yang lain untuk keperluan kampusnya. Jadi kurang lebih waktu yang saya lewati itu dari Februari 2019 sampai kurang lebih November, sampai pertengahan November 2019. Ya, prosesnya memang lama karena dia setelah kita lulus seleksi administrasi, tidak serta-merta langsung pengumumannya itu 1 minggu setelah apply, atau kadang bisa 1 bulan, seperti kasus saya kalau tidak salah 1 bulan setelah saya apply online baru muncul pengumumannya bahwa saya dinyatakan lolos. Baru setelah itu lanjut psikotes. Setelah psikotes itu pengumuman pun masih nunggu 1 bulan lagi. Jadi memang tidak setiap bulan deh. Kalau persyaratan secara khusus terkait pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil, yang penting beasiswa ini ditanggung penuh oleh penyelenggara beasiswa tersebut. Kemudian kedua, harus mendapatkan surat izin dari instansi kita tempat kita bekerja. Bentuknya seperti surat tugas belajar biasanya. Jadi dalam kita apply New Zealand Scholarship ini, setiap tips dan trik sebenarnya diberikan oleh mereka penyelenggara. Jadi saat kita menerima email itu, di sana sudah ada sedikit petunjuk singkat apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi termasuk tips and tricks sudah ada semua di sana. Dalam artian seperti kita melaksanakan psikotes harus A, B, C, D, itu udah ada semua. Yang jelas dalam apply online itu, tahapan yang pertama kali adalah apply online itu kita harus menguasai bidang studi yang akan kita pilih. Paling tidak, sedikit tidak kita menguasai, memiliki data, karena saat kita apply form online itu kita diminta untuk memberikan alasan kenapa kita mengambil mengambil jurusan tersebut, dan disertai pengalaman ataupun data yang valid di Indonesia. Jadi saya kebetulan waktu itu apply untuk disaster management, saya mengambil data dari UNISDR terkait bencana yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya setiap langkah itu mereka sudah memberikan tips and trick. Jadi kita cukup mengikuti apa yang sudah diberikan pada kita, saya yakin bisa lolos lah. Yang jelas kalau saya sudah selesai melanjutkan studi saya di Auckland, saya harus kembali, itu udah aturan. Dia harus kembali ke Indonesia, harus mengabdi dulu di Indonesia selama 2 tahun. Yang jelas saya pasti kembali ke organisasi saya, ke instansi saya, dan mencoba mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dari Auckland di instansi saya. Jadi harapan saya sedikit tidak bisa ada
arah baru yang akan saya bawa dalam khususnya penanggulangan bencana di Indonesia nantinya. Mudah-mudahan.